Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Salam jumpa dari saya Rini Maskanari. Apa kabar Anda? Sudah berbuat baik apa ke Anda hari ini Insan Persada? Jelajah Ramadan edisi kali ini, saya ingin mengajak Anda berwisata religi. Tujuannya kali ini sedikit jauh dari ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru. Saya ingin mengajak Anda ke kabupaten yang persis berada di ujung tenggara Pulau Kalimantan. Iya, Kabupaten Tanah Bumbu. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.066,96 km persegi atau 13,50% dari total luas Provinsi Kalimantan Selatan. Dari Kota Banjarbaru, saya bersama tim menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam dengan melintasi jalan alternatif yang menghubungkan Kota Banjarbaru dengan Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya Batu Licin. Kami memilih jalur ini karena juga mau menjajal apakah melewati jalur ini akan cepat sampai ke Batu Licin yang menjadi tujuan kami nih. Iya, benar saja, karena melalui jalan bebas hambatan ini, kami lebih cepat sampai dibandingkan melewati Jalan Ayani yang harus memakan waktu kurang lebih 5 hingga 6 jam perjalanan. Nah, sekarang saya bersama tim sudah hampir sampai di masjid yang kata orang menyerupai Masjid Nabawi di Madinah nih Insan Persada. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai di Masjid Agung Al-Falah yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Yang katanya ini arsitekturnya ala-ala Timur Tengah begitu. Bagaimana kemegahannya? Yuk, kita ikuti yuk ke dalam yuk. Masjid Agung Al-Falah ini berada di Jalan Kodeko, kilometer 2,5 Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Masjid Agung Al-Falah ini ternyata menjadi salah satu destinasi wisata religi yang banyak didatangi warga yang berasal dari luar Kabupaten Tanah Bumbu juga loh. Iya, mereka biasanya menyempatkan untuk melaksanakan ibadah sholat saat berkunjung maupun melintasi di kabupaten berjuluk Bumi Bersujud ini. Masjid Agung Al-Falah Batu Licin ini nih Insan Persada menjadi sasaran kedatangan warga lantaran memiliki gaya dan model bangunan yang megah. Bahkan arsitekturnya mengadopsi ala-ala gaya Timur Tengah gitu loh. Nah, Insan Persada, saat ini saya sudah berada di dalam masjid dan sudah bersama dengan Wakil Ketua Takmir Masjid Agung Al-Falah Tanah Bumbu. Nah, ada Bapak Muhammad Fatur Rafiq Al-Hafiz. Saya perlu catatan nih, Pak. Ya, siap. Assalamualaikum Pak Rafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak siapa ya? Saya Rini, Pak. Iya, belum mengenalkan nama tadi ya. Pak, tadi Pak Rafiq, kami sudah masuk di sana mulai melihat kemegahan dari Masjid Agung Al-Falah di Tanah Bumbu ini. Ya, ini pintu yang di belakang kita ini juga ala-ala Timur Tengah ini, Pak. Betul. Pintu yang di belakang kita ini kita mengadopsi dari pintu di Madinah. Kan bentuknya seperti ini, model-modelnya seperti ini supaya ketika jamaah datang ke masjid biar serasa seperti di Masjid Nabawi Madinah seperti Masya itu. Allah, iya. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa tidak hanya mengadopsi dari Timur Tengah saja ala-alanya gitu ya, tapi juga dipadukan dengan budaya lokal ya Pak ya. Betul. Seperti ukiran-ukiran yang bisa pian lihat, ada di sini ukiran karawang dari atas jendela masjid itu kan ada mengadopsi dari ukiran-ukiran daerah Jawa Tengah, khususnya daerah Jepara. Bahkan ada mihrab di sana, ada mimbar itu kita langsung datangkan dari Jepara, dari Jawa, supaya kita bisa menyatukan budaya yang ada di Nusantara kita dengan budaya yang di Timur Tengah. Kalau yang budaya Timur Tengah mulai dari segi bangunan, kita seperti arsitek-arsitek Timur Tengah, begitu dengan pintu-pintu ataupun yang lain-lainnya. Bahkan untuk dinding-dindingnya ini Mbak, kita ini
langsung mendatangkan marmer dari Turki. Wow, jauh nih dari Jauh. Turki ya. Iya, betul. Jadi Seperti ini itu. benar-benar apa ya? Perpaduannya ini ya luar biasa sekali ya. Betul. Tidak hanya cuman dari segi bangunan aja, tapi bahannya juga kita mengambil. Bahannya juga langsung ngambil dari Timur Tengah Betul. gitu. Nah, kalau ngobrol ini soal arsitekturnya tadi Betul. ya, Pak. Ya. Pak Ropik, kalau bicara tentang kapan sih berdirinya ini, kita flashback lagi nih. Betul. Sejarah dari adanya Masjid Agung Al-Falah ini. Coba Iya. deh Pak ceritain. Jadi pada tahun 2014 Masjid Al-Falah ini mulai ada pengerasan pembangunan dan diresmikan di tahun 2016. 2016 ya. Betul, nggih. Dan mulai dioperasionalkan itu Mulai ya. dioperasionalkan setelah diresmikan. Dan maksud daripada Bapak Haji Samsudin Arsad, visi dan misinya supaya masyarakat di lingkungan Masjid Agung Al-Falah ini lebih giat lagi dan lebih nyaman lagi ketika beribadah di masjid, lebih menguatkan dari segi keislamiahnya untuk beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, Iya. karena di tahun itu di 2014 mungkin bangunan-bangunan atau masjid-masjid ini Nggih. belum terlalu banyak ya Pak ya Betul. di Tanah Bumbu ya. Betul. Sehingga keberadaan masjid ini benar-benar bisa bermanfaat nih. Nggih. Istilahnya seperti cahaya di tengah-tengah kegelapan seperti itu, Mbak. Iya. Karena memang sejarahnya dahulu memang lingkungan di masjid daerah ini memang lingkungan bisa dibilang gelap. Nah, di sini banyak kegiatan-kegiatan yang berbau negatif. Terus maksud daripada Bapak Haji sama mendirikan Masjid Al-Falah ini untuk menggeser kegiatan-kegiatan yang negatif itu diganti dengan kegiatan positif seperti itu. Dengan diadakan Masjid Agung Al-Falah ini, alhamdulillah mulai dari 2016 sampai sekarang membawa sisi positif khususnya di lingkungan masyarakat Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang 4, daerah Batu Licin ini, Pak. Iya, ini Kecamatan Simpang 4 di sini ya Pak ya. Kecamatan Simpang 4. Kalau kita lihat kemarin juga sempat kita jalan di depan masjid ini, kemudian juga kami mendapatkan informasi keberadaan masjid ini. Masjid ini paling megah katanya Pak di Tanah Bumbu, benar nggak sih? Iya, betul sekali. Nah, kalau dari dibilang lebih mewah ini pastinya ada juga pengelolaan yang baik, kemudian pemeliharaannya juga baik nih pastinya ya. Banyak personil nggak sih Pak untuk mengelola masjid ini agar bisa tetap terjaga kenyamanannya, keleluasaannya masyarakat untuk beribadah di sini? Alhamdulillah untuk maintenance, untuk bagian perawatan, bagian kebersihan kita ada 15 orang, Mbak. Dan untuk yang bagian MEP, yakni untuk kelistrikan berkaitan dengan sound system ataupun yang lainnya itu ada 5 orang. Jadi keseluruhan semuanya ada sekitar 20 orang. Banyak ya Pak? Iya. Dan itu secara rutin mereka melakukan kegiatan untuk menjaga kenyamanan daripada jamaah yang datang ke Masjid Al-Falah ini. Karena bukan hanya jamaah ini bukan hanya berasal dari Kabupaten Tanah Bumbu saja. Betul. Orang-orang yang dari luar daerah ke kabupaten ini ataupun juga ke kabupaten tetangga yang melewati Tanah Bumbu ini mampirnya di sini nih Pak ya. Karena memang Masjid Agung Al-Falah ini bisa dikatakan menjadi ikonik daripada Kabupaten Tanah Bumbu, Masjid Al-Falah ini, sehingga kebetulan Masjid Agung Al-Falah ini letaknya kan di jalan alternatif antara Banjarbaru Batu Licin. Nah, jadi keseringan orang lewat sini, singgah di sini, bisa foto-foto atau istirahat ataupun yang lain-lainnya. Jadi rest area juga ya, rest area. Selain untuk tempat beribadah. Dan yang istimewa lagi parkirannya tuh luas Masjid Agung Al-Falah ini. Ada di sebelah kiri masjid, ada juga di depan masjid, ada juga di sebelah kanan masjid. Bahkan di belakang masjid kita juga menyediakan parkir yang sangat luas. Iya, kita tadi juga parkir itu leluasa banget ya Pak ya. Dan dibedakan ya, roda 2 sama roda 4. Roda 2, betul. Kita juga ada tim keamanan untuk menjaga keamanan di masjid. Apabila kita kan jaga-jaga apabila ada suatu hal yang mungkin berkaitan dengan keamanan, kita menstempelkan security di pos sebelah barat ada, pos sebelah timur ada. Jadi sekitar ada 5 personil
Untuk keamanan. Untuk keamanan khusus. di masjid, khusus untuk keamanan. Baik. Nah, selain ini adalah ruang induknya. Betul. Kita berada di ruang induknya tempat sholat. Kita punya ruangan apa lagi nih Pak kalau di masjid ini? Mungkin tempat wudhu atau seperti apa? Kalau selain ruang induk ini ada juga tempat wudhu kita sediakan. Ada di bawah tanah, bisa dikatakan di bawah tanah. Kita kalau mau ke kamar mandi atau ke tempat wudhu itu untuk laki-laki ada di sebelah kanan masjid. Kita turun ke bawah dulu, belok kiri, di situ ada petunjuknya. Dan untuk untuk perempuan ada di sebelah kiri. Dan itu juga lokasinya di bawah? Lokasinya sama, ada di bawah masjid. Di bawah masjid. Kalau untuk ruang induk ini ada 2 tingkat ya? Betul. Untuk perempuan di atas ya Pak ya? Untuk selain daripada ruang induk ini kita juga ada menyediakan gedung untuk Taman Pendidikan Al-Quran. Jadi selain kita memfasilitasi para jamaah untuk beribadah di Masjid Agung Al-Falah ini, kita juga menyiapkan SDM sebagai regenerasi nantinya yang akan mengisi di Masjid Agung Al-Falah ini melalui Taman Pendidikan Al-Quran yang gedungnya ada di bawah masjid, di samping masjid, samping kiri masjid. Seperti itu. Ya, itu kesatuan dari Masjid Al-Falah. Oke. Kalau kapasitas Pak, kapasitas dari Masjid Agung ini sendiri berapa nih bisa menampung sampai yang habis keluar gitu? Secara keseluruhan Masjid Agung Al-Falah ini bisa sampai 4.000 jamaah. 4.000 jamaah. Betul. Yang 2.000 ada di bawah, di atas di ruangan Indo ini di dalam. Yang 2.000-nya bisa di plaza masjid, namanya plaza masjid. Ada sebelah timur masjid sama di depan masjid. Itu belum masuk parkiran tuh ya yang dijadikan tempat ini ya? Belum masuk parkiran. Apalagi pas waktu ketika pelaksanaan sholat Idul Fitri sama sholat Idul Adha, itu jamaah bisa mencapai 10.000. Wow. Bisa mencapai 10.000. Gitu. Jadi sampai jalan-jalan, sampai kita menutup jalan. Nah, sampai kita menutup jalan. Mulai dari depan situ sampai ke belakang sana ke arah Uniqube, perusahaan Uniqube ada di situ. Ada Zenmat lah bisa di situ. Jadi jamaah membludak sampai di situ. Karena memang itu tadi ya, di sini menjadi ikonnya ya masjid ini ya, untuk tempat beribadah. Untuk khotibnya biasanya kita mendatangkan juga ustadz nasional yang sudah sangat kita kenal seperti Ustadz Abdus Somad, Ustadz Adi Hidayat, sama Habib Al-Habsi, itu langsung difasilitasi sama haji, dijemput pakai pesawat pribadi. Wah. Itu yang mungkin untuk sini, khusus untuk jamaah di sini. Betul. Ya, kalau kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan nih Pak, kita berkaitan dengan Ramadan, apa saja yang biasanya dilakukan di masjid ini? Kalau untuk kegiatan Ramadan yang pasti sholat tarawih berjamaah. Setelah itu dilanjut dengan tadarus Al-Quran. Setelah tadarus Al-Quran, kita ada sahur bersama. Oh, sahurnya juga ada. Ada sahur bersama itu sekitar 200 orang. Wah, banyak juga ya. Orang. Bukan hanya buka puasa ternyata. Tidak hanya buka puasa saja, tapi sahur bersama kita adakan juga. Tapi buka bersama ini pasti selalu buka bersama ada. Selalu ada. Pasti kalau buka bersama pasti ada. Tapi kalau untuk sahur bersama ini kan jarang ada. Jarang ada masjid yang mengadakan kegiatan sahur bersama. Selain itu kajian-kajian khusus mungkin untuk Ramadan? Kajian khusus untuk Ramadan biasanya setelah pelaksanaan sholat tarawih. Kita ada ustadz yang khusus mengisi kegiatan setelah sholat tarawih namanya kultum. Itu setiap hari kita adakan untuk menambah pengetahuan daripada jamaah tentang agama Islam. Seperti itu. Ya, wah ini cukup menarik juga ya keberadaan dari Masjid Agung Al-Falah ini. Tapi yang pasti ini kita mau jalan-jalan lagi. Katanya di situ ada ini ya Pak, ada pohon kurma katanya ya. Betul. Jadi bukan hanya ornamennya saja yang ala Timur Tengah, tapi juga ada pohon kurma. Pohon kurmanya. Beneran nggak ya? Betul. Simak ke sana aja deh. Silakan. Ayo. Di mana Pak ada? Sebelah kanan daripada masjid. Bisa ada pohon kurma. Itu sedang berbuah kayaknya, Mbak. Waduh. Berbuah. Mungkin berkah sampean ke sini nih, mau ke sini. Jadi pohon kurmanya langsung berbunga dan berbuah. Ini 3 pohon kurma ya? Dua. Yang satunya pohon pinang. Pak, ini
ini tadi yang berbuahan tadi Pak ya? Iya. Biasanya panen nggak sih Pak? Tidak sampai panen, belum sampai panen sampai belum sekarang. Sampai panen, tapi biasanya berbunga, terus berbuah, apa istilahnya itu masih kecil-kecil itu terus rontok Mbak, nggak sampai sampai bisa dimakan. Tapi luar biasa Pak ya, dia bisa tumbuh di tanah kita nih di Banua. Tadi di sini, di sana juga ada. Iya betul, di sebelah kiri masjid juga ada pohon kurma, di depan masjid juga ada beberapa juga ada, pohon kurma. Selain pohon kurma yang mungkin juga dijadikan keasrian dari masjid ini. Pohon apa lagi Pak? Ada sebelahnya pohon kurma, ada pohon pinang dan ada bunga-bunga kucu merah untuk menambah keindahan di Masjid Agung Al-Falah ini. Ini yang jelas menambah keasrian dari Masjid Agung Al-Falah ini. Wah, ini cuaca juga mendukung ya Pak ya siang hari ini ya? Alhamdulillah. Iya, biasanya hujan, sekarang agak cerah dan berangin. Betul. Adem banget nih, apalagi kalau puasa ya. Pak, setelah kita tadi sedikit muter ini, walaupun tidak semua kami lihat secara langsung. Ada ikan tuh Pak, masih ada kolam ya? Iya. Ini kolam koi. Kolam koi. Ini memang di sini tadi kolam, di sana juga kolam. Betul. Banyak air ini untuk apa sih Pak sebenarnya? Untuk ikan-ikan sebenarnya. Jadi untuk menambah keindahan daripada Masjid Agung Al-Falah ini, kita juga menyediakan pemandangan mata dengan ikan-ikan koi. Iya. Biar lebih seperti yang tenang sampai gitu lagi ya. Oke. Sepertinya kami juga harus pamit nih Pak. Balik lagi nih ke Banjarbaru ya. Dan mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Pak, entah itu untuk jamaah khusus di warga Kabupaten Tanah Bumbu atau juga ini di seluruh Indonesia mungkin yang ingin nantinya ke sini menyempatkan diri ke Masjid Agung Al-Falah. Silakan Pak. Kami mengucapkan terima kasih untuk tim dari Radio Abdi Persada atas kunjungannya ke Masjid Agung Al-Falah ini. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi nanti di lain waktu, dan kami juga menyampaikan kepada para jamaah umat Islam apabila berkunjung di Masjid Agung Al-Falah ini, jangan khawatir, insya Allah dari fasilitas ataupun yang lainnya insya Allah nyaman. Itu aja Pak. Nyaman dan enak banget di sini, adem ya. Kami pamit ya Pak ya. Siap. Assalamualaikum Pak Rafiq. Salam buat seluruh pengurus yang ada di sini. Siap. Terima kasih atas kunjungannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana Insan Bersada? Megah kan? Insan Bersada pasti penasaran mau melihat langsung masjid yang bergaya ala Timur Tengah ini kan? Kalau begitu, datang saja langsung ke Masjid Agung Al-Falah yang tepat berada di pinggir jalan di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ini ya. Dan saya pamit dulu nih Insan Bersada. Sampai jumpa lagi nanti di Jelajah Ramadan selanjutnya. Oh iya, jangan lupa untuk selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun ya. Tetap simak kami di 104,7 Abdi Persada FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.